Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafilah. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Jember, dari Tadris Biologi. Saya di sini sedang melaksanakan magang 2. Nah, jadi saya di sini diberi amanat oleh pihak kampus untuk mendampingi dan mengajar kelas 11 IPA di MAN 2 Situbondo. Saya berharap dengan adanya saya mengajar di sini, kita dapat menjalin komunikasi dengan baik dan kerjasama dengan baik dalam jam pembelajaran biologi ataupun di luar jam pembelajaran biologi. Mudah-mudahan di sini pada sehat ya dan tetap semangat untuk belajar. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia, yaitu tentang organ reproduksi pria dan spermatogenesis. Nah, sebelum saya lanjut ke materi pertama, pasti kalian bertanya-tanya, apa sih sistem reproduksi itu dan apa tujuannya? Sistem reproduksi adalah sistem organ seks dalam organisme yang bekerja sama untuk tujuan reproduksi seksual. Tujuan reproduksi ini yaitu untuk menghasilkan keturunan. Baik, saya akan lanjut ke materi yang pertama, yaitu organ reproduksi pria, di mana organ reproduksi pria ini berfungsi untuk menghasilkan sel kelamin jantan, yaitu spermatozoa atau sperma. Nah, untuk organ reproduksi pria ini dibagi menjadi 3, yaitu organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Adapun organ bagian luar terdiri dari penis dan skrotum. Yang pertama yaitu penis. Penis di sini berfungsi sebagai organ eksternal untuk urinasi atau pengeluaran urin. Yang kedua yaitu skrotum. Skrotum di sini merupakan kulit luar pembungkus testis yang berfungsi menjaga temperatur testis saat pembentukan sperma. Selanjutnya yaitu organ bagian dalam. Organ dalam di sini terdiri dari testis, epidermis, vas deferens, dan uretra. Yang pertama yaitu testis. Testis berjumlah sepasang dan berfungsi untuk menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Yang kedua yaitu epidermis. Epidermis di sini yaitu saluran berkelok di dalam skrotum yang berfungsi untuk tempat penyimpan sementara sperma sampai sperma menjadi matang. Yang ketiga yaitu vas deferens, merupakan saluran yang mengarah ke atas dan kelanjutan epidermis, yang berfungsi sebagai tempat jalannya sperma dari epidermis menuju kantong semen atau kantong mani, atau vesikula seminalis. Yang keempat yaitu uretra. Uretra merupakan saluran pengeluaran sperma yang menjadi satu dengan saluran pengeluaran urin, yang berfungsi menyalurkan urin dan dikeluarkan melalui lubang kecil di ujung penis. Selanjutnya yaitu organ tambahan, di mana organ tambahan di sini terdiri dari vesikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Yang pertama yaitu vesikula seminalis atau kantong semen, yang berfungsi menghasilkan semen, yaitu cairan yang berfungsi sebagai sumber energi bagi sperma dan gerakan sperma. Yang kedua yaitu kelenjar prostat, di mana kelenjar prostat di sini berfungsi untuk menghasilkan getah yang mengandung kolesterol, garam, dan fosfolipid yang berperan untuk kelangsungan hidup sperma. Dan yang ketiga yaitu kelenjar Cowper, di mana kelenjar Cowper di sini berfungsi untuk memberikan suasana basah pada cairan sperma untuk menormalkan keasaman saluran reproduksi wanita. Baik,
Saya akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu spermatogenesis. Spermatogenesis merupakan proses pembentukan dan pematangan spermatozoa. Spermatogenesis di sini berlangsung dalam testis, tepatnya pada tubulus seminiferus. Dalam tubulus seminiferus terdapat banyak sel induk sperma, yaitu spermatogonium. Nah, untuk proses spermatogenesis di sini yaitu pertama, spermatogonium dia itu memiliki diploid atau 2N yang akan membelah secara mitosis menjadi spermatosit primer atau spermatosit 1. Nah, kemudian setelah itu spermatosit primer atau spermatosit 1 ini akan membelah secara meiosis menjadi 2 spermatosit sekunder atau spermatosit 2. Nah, di sini sudah N ya, sudah haploid sifatnya, tidak diploid lagi. Kalau diploid itu sifatnya utuh atau 2N. Nah, kalau haploid itu sifatnya sudah setengah dari induknya atau N. Kemudian selanjutnya setiap spermatosit 2 membelah menghasilkan spermatid atau N. Nah, yang terakhir ini adalah spermatid akan mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sperma. Nah, sebelum saya lanjut, pasti kalian bertanya-tanya, seperti apa sih bentuk sperma itu? Nah, lihat pada gambar berikut. Sperma terdiri dari kepala, leher, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma terlindungi oleh akrosom yang mengandung enzim hyaluronidase dan proteinase yang berfungsi saat penembusan lapisan sel telur. Sedangkan bagian tengah terdapat mitokondria kecil, di mana yang berfungsi menyediakan energi untuk menggerakkan ekor sperma. Selanjutnya yaitu hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Di antaranya yaitu pertama, hormon gonadotropin yang dihasilkan oleh hipotalamus yang berfungsi untuk merangsang kelenjar hipofisis bagian depan atau anterior agar mengeluarkan hormon FSH dan LH. Yang kedua yaitu FSH atau follicle stimulating hormone yang dihasilkan oleh hipofisa anterior, di mana fungsinya memengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang memacu pembentukan sperma. Yang ketiga yaitu LH atau luteinizing hormone yang dihasilkan oleh hipofisa anterior, di mana fungsinya untuk merangsang sel-sel interstitial atau sel Leydig agar mensekresi hormon testosteron atau androgen. Yang keempat yaitu hormon testosteron, di mana yang dihasilkan oleh testis, yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio, memengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder, serta mendorong spermatogenesis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tahap spermatogenesis. Spermatogenesis terjadi melalui 3 tahap, yaitu pertama, tahap penggandaan, di mana sel primordial mengalami pembelahan mitosis berulang-ulang dan membentuk spermatogonia. Yang kedua yaitu tahap pertumbuhan, di mana spermatogonia bersifat diploid. Spermatogonia tumbuh dan berkembang membentuk spermatosit primer atau diploid. Yang ketiga yaitu tahap pematangan, di mana
Spermatosit primer membelah secara meiosis membentuk 2 spermatosit sekunder atau haploid. Spermatosit sekunder kemudian membelah secara meiosis membentuk 4 buah spermatid atau haploid. Setiap spermatid akan berdiferensiasi menjadi sperma atau haploid. Proses pematangan spermatid menjadi sperma disebut spermiasi. Baik, mungkin hanya itu pembelajaran yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kalian paham dengan penjelasan apa yang saya sampaikan tadi. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.